Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera Indriana. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Saya ingin melengkapi UTS pengantar akuntansi, praktikum pengantar akuntansi. Di sini soalnya buatlah video menjelaskan tentang satu siklus akuntansi perusahaan jasa, dimulai dari analisis transaksi sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Di sini saya kan soalnya bebas apa aja. Di sini saya ngambil contoh soal dari modulnya yang kemarin kita bahas, itu akan saya bahas lagi di UTS praktikum ini. Di sini ada analisis transaksinya. Itu saya bacakan. 1 Desember pemilik menyetorkan dana ke perusahaan sebagai modal awal sebesar 160 juta. Nah, pada tanggal 2 Desember, pemilik menyewa satu ruko di daerah perkantoran untuk digunakan sebagai tempat usahanya selama 1 tahun secara tunai, sebesar 6 juta. Tanggal 3 Desember, perusahaan membeli peralatan kantor yaitu kursi kerja sebanyak 4 unit dengan harga 2 juta per unit dan meja kantor sebanyak 4 unit dengan harga 3 juta per unit. Dibeli dengan kredit dari PT Alia Furniture dengan menerima faktur nomor F021117. Tanggal 5 Desember, perusahaan membeli perlengkapan kantor dari toko ATK sederhana dengan rincian kertas 20 rim, 50.000, tinta printer 5, 100.000, pulpen 2 lusin 60.000. Pembelian dilakukan secara tunai. Tanggal 7 Desember, perusahaan menerima uang dari hasil pendapatan atas jasa pembuatan tiket Jakarta-Surabaya, Bapak Amin dan keluarga sebesar 6 juta secara tunai. Tanggal 10 Desember, perusahaan membayar asuransi untuk sebesar 900.000. Tanggal 11 Desember, perusahaan membayar hutang kepada PT Alia Furniture dengan menggunakan cek bank Danamon sebesar 50%. 13 Desember, perusahaan memperoleh pendapatan jasa atau pembuatan tiket ke Bali Bapak Salim sebesar 6 juta. 15 Desember, perusahaan membayar iklan air telepon sebesar 2.550.000 rupiah. Tanggal 17 Desember, perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa paket umroh Ibu Indra sebesar 24 juta. Lanjut lagi, tanggal 25 Desember, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 7.930.000. Tanggal 26 Desember, Anasya mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 5 juta. Nah, informasi data penyesuaian yang pertama biaya sewa bulan Desember adalah 500.000. Yang kedua, asuransi yang terpakai bulan Desember sebesar 300.000. Perlengkapan yang tersisa sebesar 620.000. Yang keempat, biaya gaji bulan Desember yang akan dibayar Januari sebesar 1.500.000. Yang kelima, peralatan mengalami penyusutan sebesar 700.000 pada bulan Desember. Sekarang kita masuk ke kertas kerja perusahaan jasa. Yang pertama ada jurnal. Dan sekarang kita masuk ke jurnal umum. Yang tadi yang tanggal 1 kan itu si pemiliknya itu menyetorkan dana buat perusahaan. Jadi ditaruhnya di kas pada modal. Kasnya itu di debit 160 juta dan modalnya itu 160 juta di kredit. Nah, tadi kan yang di tanggal 2 Desember itu si pemilik ini nih menyewa ruko untuk 1 tahun secara tunai. Jadi ditulisnya di sini sewa dibayar di muka, ditaruh di debit 6 juta. Nah, karena tadi bayarnya tunai jadinya kan kas. Jadi kasnya ini ditaruh di kredit. Terus yang tadi tanggal 3
Desember itu kan membeli peralatan. Itu dengan semua totalnya itu ditaruh di debit 20 juta. Karena itu kredit, jadi kan utang. Jadi hutang usaha, peralatan pada hutang usaha. Itu ditaruh di kredit 20 juta. Terus lanjut yang kelima ya. Tanggal 5 Desember itu perlengkapan pada kas. Perlengkapan ditaruh di debit 1.620.000, terus kasnya 1.620.000 di kredit. Nah, tanggal 7-nya ini kas pada pendapatan jasa. Yang kasnya itu ditaruh di 6 juta di debit. Pendapatan jasanya itu taruh di kredit. Nah, terus lanjut tanggal 10, beban asuransi pada kas. Beban asuransinya di debit 900.000, kasnya di kredit 900.000. Yang tanggal 11, hutang usaha 10 juta, kas 10 juta di kredit. Yang tanggal 13, kas pada pendapatan jasa. Kasnya ditaruh di debit 6 juta, pendapatan jasanya di kredit 6 juta. Tanggal 15 Desember, itu kan buat beban iklan, air, telepon pada kas ya. Jadi kan itunya pada kas ya. Jadi 2 juta totalnya semuanya tuh di debit, yang beban air, iklan, dan telepon itu 2.550.000. Kas itu di kredit 2.050.000. Nah, yang tanggal 7 Desember ini kas pada pendapatan jasa 24 juta di debit. Nah, pendapatan jasanya di kredit 24 juta. Terus tanggal 15 Desember beban gaji pada kas. Beban gajinya ini 7.930.000 pada kredit. Nah, yang kasnya ini kita taruh di kredit 7.930.000. Nah, yang tanggal 26 ini kan untuk kepentingan pribadinya Bapak itu, jadinya kita tulis prive pada kas. Prive-nya itu di debit 5 juta, kasnya di kredit 5 juta. Setelah bikin jurnal umum tadi, kita masukkan ke buku besar. Nah, buku besarnya ini yang pertama ada kas. Nomor akunnya 111. Di akun kas ini pada tanggal 1 ada modal itu di debit 160 juta, di saldonya debit 160 juta. Nah, tanggal 2 Desember sewa dibayar di muka, di kredit 6 juta, saldonya di debit 154 juta. Nah, tanggal 5 itu kan perlengkapan. Perlengkapan ditaruh di kredit 1.620.000, saldonya ditaruh di debit 152.380.000. Nah, tanggal 7 Desember pendapatan jasa ditaruh di debit 6 juta, saldonya di debit 158.380.000 rupiah. Tanggal 10 beban asuransi taruhnya di kredit 900.000. Saldonya di debit 157.480.000 rupiah. Nah, tanggal 11 hutang usaha. Hutang usahanya ditaruhnya di kredit 10 juta, terus saldonya 147.480.000 rupiah. Tanggal 13 Desembernya itu pendapatan jasa. Pendapatan jasanya ditaruh di debit, saldonya di debit 153.480.000 rupiah. Bayar beban lain-lain tanggal 15 itu ditaruh di kredit 2.550.000. Jadinya kan itu kan di kredit, jadi kan ngurang ya. Jadi 153.480.000 itu dikurang 2.550.000, jadi sisanya 150.930.000. Nah, tanggal 17 memperoleh pendapatan jasa. Itu ditaruh di debit 24 juta.
150 juta yang tadi dibayar beban lain-lain itu tambah 24 juta jadinya 174.930.000. Nah, tanggal 25 ada beban gaji. Beban gajinya di sini dikredit jadinya 7.930.000. Yang tadinya 174.930.000 sekarang jadi 167 juta. Nah, yang terakhir ada tanggal 26 Desember pengambilan prive. Itu prive Bapak yang tadi pemiliknya, karena buat kepentingan pribadi itu ditaruh di kredit 5 juta kan. 5 juta itu dikurang yang tadinya 167 juta dikurang 5 juta jadinya tinggal saldonya 162 juta. Terus lanjut ke akun perlengkapan. Akun perlengkapannya cuma ada satu di tanggal 5 itu beli perlengkapan 1.620.000 di debit, saldonya di debit 1.620.000. Yang ketiga itu ada akun sewa dibayar di muka. Itu ada di tanggal 2 doang di kas 6 juta di debit dan saldonya di debit 6 juta. Nah, yang keempat itu ada peralatan. Peralatan juga cuma ada satu tadi di tanggal 3 utang usaha 20 juta. Terus di debit, nah saldonya juga di debit 20 juta. Terus terus ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini ada 3 akun. Yang pertama ada tanggal 7 kas 6 juta di kredit, saldonya di kredit 6 juta. Nah, yang tanggal 13 kas taruhnya di kredit 6 juta, kredit juga, saldonya di kredit 12 juta. Nah, tanggal 17 kasnya itu 24 juta di kredit. Nah, saldonya jadinya 36 juta. Terus yang ada lagi akun beban gaji di tanggal 25 debitnya 7.930.000, saldonya 7.930.000. Nah, akun beban listrik, air dan lain-lain dan telepon. Nah, ada di 15 debitnya 2.550.000. 2.550.000. Saldonya 2.500.000. Masukkan ke buku besar tadi. Sekarang kita membuat neraca saldonya. Neraca saldonya itu ada kas di debit 162 juta, terus di perlengkapan ada di debit 1.620.000, terus di sewa dibayar di mukanya tadi 6 juta di debit, peralatannya tadi 20 juta di debit, utang usahanya itu ada 10 juta di kredit, modal Nyonya Nisanya itu 160 juta, prive Nyonya Nisanya itu 5 juta yang tadi dipakai buat kepentingan diri sendiri, pribadi maksudnya. Terus ada pendapatan jasanya ditaruh di kredit 36 juta. Nah, ada beban gaji. Beban gajinya totalnya di debit ada 7.930.000. Nah, beban listrik, air, dan telepon itu ada 2.550.000 di debit. Nah, beban asuransinya itu di debit 900.000. Nah, untuk total debit semuanya ada 206 juta. Nah, di kredit juga sama kalau misalkan dihitung. Kalau misalkan nggak sama berarti nggak balance. Ini ada 206 juta juga. Nah, setelah ke neraca saldo kita ke jurnal penyesuaian. Di sini jurnal penyesuaiannya itu yang pertama ada beban sewa. Yang beban sewa ini ditaruh di debit 500.000, terus sewa dibayar di muka itu di kredit 500.000. Nah, yang kedua itu ada beban asuransi. Beban asuransinya ini ditaruh di debit 300.000. Terus asuransi dibayar di muka 300.000 di kredit. Nah, beban perlengkapan tadi totalnya 1 juta, terus perlengkapan 1 juta di kredit. Nah, beban gajinya itu
beban gaji pada utang gaji 1.500.000, di kreditnya 1.500.000. Di terakhir beban penyusutan. Nah, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini ada debitnya 700.000, akumulasi penyusutan peralatannya 700.000. Jadi debit semuanya ini juta, kreditnya juga ada 4 juta. Nah, sekarang kita masuk ke worksheet atau lembar kerjanya. Initiator and travel. Di sini ada kasnya itu trial balance-nya itu 162 juta. Terus ada adjusted trialnya itu 162 juta. Terus ada balance sheet-nya itu 162 juta. Nah, terus juga yang kedua ada perlengkapannya itu 1.620.000 rupiah. Ada di adjustment-nya itu juta, terus di trialnya itu 620 dan seatnya 620.000. Nah, sewa di mukanya itu ada 6 juta di trial balance, terus adjustment-nya itu ada 500.000, terus juga ada 5.500.000 di adjust trial. Terus ada balance sheet-nya 5.500.000, asuransi dibayar di muka 300.000 di adjustment, terus di adjust trialnya itu 300.000, di balance sheet-nya itu 300.000. Di peralatannya itu ada trial balance-nya 20 juta, ada adjust trial balance-nya itu 20 juta, dan ada di balance sheet-nya 20 juta. Nah, akumulasi penyusutan peralatannya itu ada di adjustment 700.000, terus adjust trial balance-nya itu 700.000. Nah, ada balance sheet-nya itu di kredit itu 700.000. Nah, tadi sini total keseluruhannya itu ada trial balance DR-nya itu 206 juta. Terus juga ada trial balance CR-nya itu 206 juta. Terus ada adjustment DR-nya itu 4 juta. Adjustment CR-nya juga 4 juta. Terus adjustment trial balance-nya DR-nya 208 juta 500. Yang CR-nya pun juga 208 juta 500.000 rupiah. Nah, di income statement-nya juga ada di totalnya 15.380.000 rupiah. Yang CR-nya ini karena cuma ada satu, jadi totalnya cuma 36 juta. Nah, terus yang terakhir ada balance sheet DR-nya itu 193 juta 120.000 rupiah. Yang CR-nya itu 172 juta 500.000 rupiah. Nah, laba income statement itu semuanya ada 20 juta 620.000 rupiah. Terus ini 15 juta 380.000 rupiah ditambah 20 juta 620.000 rupiah. Jadi semua total labanya di tadi membuat lembar kerja tadi kita masukin ke neraca yang disesuaikan. Nah, neraca yang disesuaikan ini ada kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, utang usaha, utang gaji, modal Nyonya Nisa, private Nyonya Nisa, pendapatan jasa, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban iklan air dan telepon, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Nah, semua total yang ada di debit ini ada 208 juta 500.000 rupiah, dan di debit ini semuanya totalnya ada 208 juta 500.000 rupiah. Kita masuk ke income statement. Itu ada pendapatan jasa totalnya 36 juta. Terus ada beban
beban asuransi, beban iklan, air, telepon, beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan yang tadi itu kita tulis semuanya jadi ada 380.000 rupiah. Nah, semua total pendapatan plus beban ini totalnya ada 20.620.000 rupiah. Nah, sekarang ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di laporan perubahan ekuitas ini ada modal usaha, ada modal awal yang tadi kan modal awal si nyonya tadi tuh 160 juta ya. Nah, laba bersihnya yang ini 20.620.000 rupiah. Nah, prive-nya tadi itu 5 juta, jadi 20.620.000 rupiah dikurang 5 juta ini sisanya tinggal 15.620.000 rupiah. Nah, terus modal akhir bulan Desember 2020 ini jadi sekitar cuma 175.620.000 rupiah. Nah, masuk ke aset dan liabilitas dan ekuitas. Nah, ada kas 162 juta, perlengkapan kantor 620.000, sewa dibayar di mukas 5.550.000, 5.500.000, asuransi dibayar di mukanya 300.000. Nah, totalnya 167.820.000. Nah, liabilitasnya ini ada hutang usaha 10 juta, hutang gajinya 1.500.000 rupiah. Jadi totalnya ada 11.500.000 rupiah. Nah, fixed assetnya ini ada peralatan kantor 20 juta, akumulasi penyusutan peralatannya ini 700.000, jadi totalnya 19.300.000 rupiah. Ekuitasnya ada modalnya ini 175.620.000 rupiah. Yang tadi itu, jadi totalnya cuma 175.620.000 rupiah. Jadi semua total asetnya itu ada 187.120.000 rupiah. Total liabilitas dan ekuitasnya itu totalnya ada 187.120.000 rupiah. Jadi balance kan hasilnya sama. Terus kita lanjut ke jurnal. Yang pertama ada pendapatan jasa 36 juta, ikhtisar laba atau ruginya 36 juta di kredit. Nah, yang kedua ada ikhtisar laba atau rugi beban-beban. Pokoknya ini beban-beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban air, beban penyusutan, perlengkapan. Itu totalnya ada 15 juta 380.000 rupiah. Nah, ini total rincian beban asuransi, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, dan sebagainya lah. Pokoknya beban-beban aja ya. Nah, terus ikhtisar laba atau rugi modalnya ini ada 20.620.000 rupiah di debit. Modalnya 20.620.000 rupiah di kredit. Nah, yang terakhir ini ada modal pada prive ini mau 5 juta, prive-nya 5 juta di kredit. Jadi semua totalnya itu ada 77 juta ribu rupiah. Nah, kreditnya juga sama 77 juta ribu rupiah. Terus ini yang terakhir banget, ini ada neraca saldo setelah penutupan. Ada kas, debit 162 juta, perlengkapan kantor 620.000 di debit, sewa dibayar di muka di debit 5.500.000, asuransi dibayar di muka kredit 300.000, terus peralatan kantor di debit 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 700.000 di kredit, terus juga ada utang usaha 10 juta di kredit, utang gaji di kredit 1.100.000 rupiah, modal juga ada di kredit 1.175.620.000 rupiah. Jadi total keseluruhannya itu ada 188.120.000 rupiah. Nah, kreditnya juga sama 188.120.000 rupiah karena hasilnya balance. Cukup sekian dari saya. Pasti banyak banget kurangnya, saya juga masih belajar, tapi alhamdulillah setelah diajarin sama Bu Esti pelan-pelan, Bu Esti menerangkan di depan waktu offline kemarin, saya jadi sedikit mengerti tentang mata pelajaran pengantar akuntansi ini. Nah,
Saya mengambil soal dari soal kemarin, mohon maaf ya Bu. Supaya saya lebih mengerti lagi yang diajarin sama Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.